Perkenalkan, nama saya Sally Melinia, NIM saya 2018 143075 dari kelas 6B PGSD. Di sini saya akan bercerita atau storytelling menggunakan bahasa Indonesia tentang cerita yang berasal dari Sumatera Selatan. Judulnya Putri Kemarau. Selamat menyaksikan. Dahulu kala di Sumatera Selatan terdapat putri yang bernama Putri Jelitani. Putri tersebut sering dipanggil Putri Kemarau karena dia lahir di musim kemarau. Sang putri adalah anak sematawayang seorang raja. Ibu sang putri baru saja wafat. Berhubung putri tersebut anak sematawayang sang raja, dia sangat disayangi oleh ayahnya. Negeri yang dipimpin oleh ayahnya makmur dan tentram. Suatu ketika, negeri tersebut dilanda kemarau yang panjang. Ada seorang rakyat yang bercerita dengan rakyat satunya. Dia bertanya kepada rakyat satunya, katanya, "Apakah kau melihat negeri ini beberapa bulan terakhir ini?" Dan si rakyat selanjutnya menjawab, "Iya, negeri ini beberapa bulan terakhir ini mengalami kekeringan yang panjang. Banyak rakyat yang kesusahan dalam air." Dan mereka sepakat untuk datang ke kediaman raja dan bertanya, bagaimana sih solusinya untuk mengatasi kekeringan tersebut. Ketika kedua rakyat ini berjalan menuju istana raja, bertemulah salah satu rakyat yang sedang kesusahan juga. Dan rakyat itu bertanya kepada kedua rakyat ini. Dia bertanya, "Kalian mau kemana?" Dan kedua rakyat ini menjawab, "Kami akan ke rumah Baginda Raja untuk menanyakan bagaimana sih cara menemukan solusi untuk kekeringan di negeri ini." Dan mereka sepakat untuk bertemu raja karena sawah mereka sudah sangat kering. Mereka menuju ke istana. Ketika mereka menuju istana, mereka dihalang oleh pengawal. Pengawal bertanya kepada rakyat, "Ada apa kalian datang kemari?" Si rakyat pun menjawab, "Kami ingin mengadukan masalah kekeringan ini kepada Baginda Raja. Kami ingin meminta Raja mencari solusi tentang kekeringan ini." Si pengawal pun menjawab, "Baiklah, akan saya sampaikan kepada Raja." Kemudian pengawal itu menyampaikan kepada Raja. Kata pengawal, "Baginda, ada segerombol rakyat yang ingin bertemu Baginda." Dan Baginda Raja menjawab, "Ada apa mereka datang kemari? Apakah ada masalah serius?" Dan si pengawal menjawab, "Tidak tahu Baginda, tetapi sepertinya mereka ingin Baginda mencari solusi untuk mengatasi masalah kekeringan ini." Setelah itu Baginda meminta pengawal untuk memberitahu rakyat tersebut bisa dipersilahkan masuk ke istana Baginda. Setelah itu pengawal pun berkata kepada rakyat, "Kalian dipersilahkan masuk oleh raja." Kemudian rakyat tersebut masuklah ke istana menemui sang Baginda. Setelah bertemu Baginda, sang raja pun bertanya, "Ada apakah gerangan datang kemari?" Sang rakyat menjawab, "Maaf Baginda, kami datang ke istanamu. Kami ingin menyampaikan keluh kesah kami. Kami ingin Baginda mengetahui atau mencari solusi bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan masalah kekeringan ini." Sang Baginda menjawab, "Iya, nanti saya mencari solusinya. Nanti siang akan ada peramal yang datang ke istana ini untuk mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan kekeringan di negeri ini." Sang rakyat menjawab, "Terima kasih Baginda. Kami akan mendengar kabar baik dari Baginda."
Sang Baginda pun menyuruh rakyatnya untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah rakyat itu pulang, tak lama kemudian si peramal pun datang ke istana. Sang peramal bertanya kepada Baginda, "Ada apa Baginda menyuruh kami datang kemari?" Sang Baginda menjawab, "Saya ingin kalian mencari solusi untuk mengatasi masalah kekeringan di negeri ini." Kedua peramal itu pun langsung meramal. Tiba-tiba mereka berkata, "Maaf Baginda, kami tidak bisa mengatasi masalah kekeringan ini." Sang Baginda pun sontak menghentakkan tongkatnya. Kata Baginda, "Bagaimana ini? Kenapa kalian tidak bisa menyelesaikan masalah ini? Saya sangat kasihan kepada rakyatku. Sudah terlalu lama mengalami masalah kekeringan ini." Dan sang peramal pun menjawab, "Maaf Baginda, kami sudah berusaha semaksimal mungkin." Kemudian sang raja pun meminta atau menyuruh peramal tersebut kembali ke rumah mereka masing-masing. Setelah peramal itu pulang ke rumahnya masing-masing, Baginda pun mengumpulkan para pengawal untuk berkumpul di istana. Sang Baginda pun bertanya pada pengawal, "Bagaimana ini? Tidak ada yang bisa mengatasi masalah ini. Aku sangat kasihan sekali kepada rakyatku." Sang pengawal pun menjawab, "Maaf Baginda, saya juga tidak tahu caranya mengatasi masalah kekeringan ini. Tapi saya pernah mendengar Baginda ada seorang peramal yang sangat sakti. Tapi tempat tinggalnya jauh di desa terpencil jauh dari istana." Sang raja pun menjawab, "Benarkah? Siapkan kereta. Kita akan menuju ke rumah peramal tersebut." Kemudian sang pengawal pun menyiapkan kereta. Raja pun menghampiri putrinya, ingin menitipkan kerajaan tersebut kepada putrinya. Raja berkata kepada putri, "Putriku, saya serahkan atau saya percayakan kerajaan ini kepadamu." Sang putri Baginda pun menjawab, "Baik ayah, percayakanlah kerajaan ini kepadaku." Kemudian ayahnya pun atau sang Baginda pergi ke istana atau pergi ke rumah peramal yang jauh dari kerajaan tersebut. Sesampainya ke rumah peramal tersebut, Baginda mengetuk pintu rumah peramal tersebut. Tok tok tok. Sang peramal pun membuka pintunya dan bertanya, "Ada apa Baginda jauh-jauh datang kemari?" "Silakan masuk Baginda." Baginda pun masuk ke rumah sang peramal yang sangat sederhana. Dan peramal bertanya lagi, "Ada apa Baginda?" Sang Baginda pun menjawab pertanyaan si peramal tersebut. Kata raja, "Saya ingin kamu mencari solusi untuk mengatasi masalah kekeringan di negeri saya. Sudah terlalu lama rakyat saya menderita akibat kekeringan di negeri kami tercinta ini." Sang peramal pun meramal. Dan peramal berkata, "Baginda, petunjuk untuk menyelesaikan masalah kekeringan ini akan muncul di mimpi putri Baginda." Sang Baginda menjawab, "Benarkah? Baiklah, terima kasih atas informasinya. Saya akan segera menemui putri saya." Seketika Baginda langsung pergi dari rumah peramal tersebut menuju istananya. Dan raja langsung menemui putrinya. Dan raja bertanya ke putrinya, "Putriku, ayah telah bertemu bersama peramal. Peramal bilang masalah di negeri ini akan berakhir melalui mimpimu. Apakah kamu sudah bermimpi tentang masalah ini?" Dan putrinya menjawab, "Belum ayah, tapi alangkah baiknya jika masalah ini kita serahkan kepada Tuhan." Sang ayah pun menjawab dengan rasa bersalah, "Benar sekali putriku, semestinya kita menyerahkan masalah ini kepada Tuhan. Saya sangat menyesal sekali putriku." Ya.
Kemudian putri pun langsung berlari atau pamit dari hadapan sang raja atau ayahnya. Kemudian putri pun tertidur dan putri bermimpi tentang ibunya berbicara di dalam mimpinya. Seperti ini ibunya berkata, "Putriku, masalah di negeri ini akan berakhir jika ada seorang gadis yang rela berkorban dengan menceburkan dirinya ke sungai." Sontak putri pun tertidur dan terkejut, langsung menyamperi ayahnya. Dia bilang begini, "Ayah, aku telah bermimpi apa yang ayah katakan. Aku bertemu ibu di dalam mimpiku." Ibu bilang, masalah di negeri ini akan berakhir jika ada seorang putri atau seorang perempuan yang rela mengorbankan dirinya dengan menceburkan dirinya ke laut. Sang ayah pun sontak, "Baiklah, mari kita bicarakan masalah ini kepada rakyat. Ayah akan mengadakan sayembara siapa yang rela mengorbankan dirinya untuk negeri ini." Kemudian keesokan harinya, raja pun mengadakan sayembara di depan rumahnya atau di depan halaman besar. Kemudian raja bilang kepada seluruh rakyat, "Apakah dari kalian ada yang ingin mengorbankan dirinya untuk rakyat ini?" Dan semua rakyat pun hening tanpa ada kata-kata. Dan sang putri pun langsung menjawab. Sang putri berkata, "Maaf bila saya lancang. Saya rela mengorbankan diri saya untuk seluruh rakyat ini." Sang raja pun menjawab, "Jangan putriku, kau adalah satu-satunya yang aku miliki." Sang putri pun menjawab, "Tidak apa-apa. Biarkanlah saya saja yang berkorban untuk negeri ini daripada seluruh rakyat saya." Sang ayah pun dengan sedih menjawab, "Baiklah kalau itu mau kamu. Nanti sore kita akan ke tepi tebing." Keesokan sorenya, putri pun dan seluruh rakyat dan raja pengawal pun berkumpul di tepi tebing. Dan ayah pun bertanya lagi kepada putrinya, "Putriku, apakah kamu serius ingin melakukannya?" Sang putri pun menjawab lagi, "Saya sangat serius, ayah. Ikhlaskanlah kepergianku, maafkanlah semua kesalahanku." Kemudian putri pun perlahan-lahan menyebur ke laut atau ke tepi tebing. Dan putri pun loncat ke tepi tebing tersebut. Kemudian ayah pun bersikap sedih dan berkata kepada rakyat, "Mari rakyatku, kita pulang ke rumah kita masing-masing." Keesokan harinya, ayah pun berlarut-larut dalam kesedihan. Seketikanya ayah pun tertidur. Ayah pun bermimpi dan mendengarkan suara gaib. Suara gaib itu berbunyi seperti ini, "Pergilah ke tepi tebing, temuilah putrimu." Sontak raja pun terbangun dan menghampiri seluruh rakyatnya dan berkata, "Pengawal, rakyatku, mari kita ke tepi tebing. Aku mendengar ada yang bersuara bising atau membisikkan di telingaku. Segera temui putrimu di tepi tebing." Kemudian sang raja pun dengan seluruh rakyat ke tepi tebing beserta pengawalnya. Dan benar sekali putrinya pun terdampar di pinggir tebing. Dan raja berterima kasih, "Terima kasih ya Tuhan telah menyelamatkan putriku." Dan sang raja pun memerintah pengawalnya untuk membawa putrinya ke istana. Kata sang raja, "Pengawal, bawa putriku, bawa dia ke istana." Kemudian putri pun dibawa ke istana. Setelah kejadian tersebut, beberapa tahun kemudian raja pun menyerahkan tahtanya kepada putrinya tersebut.
Putrinya memimpin negeri tersebut dengan arif dan bijaksana. Semua rakyat menjadi makmur dan tentram. Pesan moralnya dalam cerita Putri Kemarau ini, jika kamu rela berkorban demi kepentingan orang lain, akan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.